Perkara dugaan pelecehan dan kekerasan oleh Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di kawasan Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi masih berlanjut. Kali ini, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK buka suara menanggapi perkara tersebut. Tanggapan itu terkait adanya dugaan pengancaman terhadap korban yakni RDA yang berusia 28 tahun oleh pelaku yakni KP yang berusia 29 tahun. Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin mengatakan jika ditemukan sejumlah faktor dan bukti kuat adanya dugaan ancaman, pihaknya siap melakukan perlindungan kepada RDA. Wawan menjelaskan pada prinsipnya LPSK akan melakukan perlindungan jika adanya proses hukum, lalu yang bersangkutan memenuhi syarat formil dan material. Dan untuk informasi selengkapnya, Tribuners, kami telah terhubung dengan jurnalis dari Tribun Bekasi, Randy Rutama Putra. Silakan rekan Randy dengan laporan selengkapnya. Ya baik, terima kasih rekan Iraka. Dan selamat sore Tribuners dimanapun kalian berada. Jadi memang benar bahwa Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK merespon terkait adanya isu dugaan pengancaman yang dimana diduga dilakukan oleh Kepala SPPG di sebuah kawasan di Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi. Dalam hal ini LPSK merespon melalui Wakil Ketua yakni Wawan Fahrudin, yang dimana Wawan mengatakan terkait peristiwa ini pihaknya sudah merespon, dan di mana menurutnya kasus atau dugaan perkara ini bisa membuat pihaknya untuk melakukan perlindungan terhadap terduga korban, yang di mana terduga korban dalam hal ini diduga mengaku mendapatkan ancaman dari terduga pelaku, yang di mana permohonan untuk perlindungan bisa direalisasi jika hal itu atau peristiwa ini memenuhi sejumlah prosedur dan sudah haknya warga negara Indonesia untuk mendapatkan perlindungan dari pihak LPSK. Dan juga Wawan menjelaskan pihaknya akan melakukan perlindungan jika adanya proses hukum, lalu yang bersangkutan juga dapat memenuhi syarat secara formil dan juga material. Lalu mengenai perkara yang melibatkan diduga korban yakni berinisial RDA dan juga diduga pelaku berinisial KP ini, dirinya akan terlebih dahulu mengonfirmasi kepada masing-masing pengampu, yang dimana diketahui syarat formil dalam permohonan ini yakni kaitannya dengan identitas, kronologis, dan laporan polisi. Dan sementara untuk syarat material adanya dugaan ancaman di situ, keterangan, analis medis, dan juga rekam jejak. Dan LPSK juga menegaskan jika permohonan perlindungan itu bisa diperlukan atau direalisasi, pihaknya menyatakan siap untuk melindungi dari terduga korban tersebut. Dan seperti diketahui, perkara antara RDA dan juga KP ini saat ini masih berlanjut, dan dimana diketahui juga perkara ini diawali dengan rekaman video CCTV yang viral di sejumlah sosial media, yang mana dalam video rekaman CCTV tersebut terduga korban RDA mengaku menjadi korban atas penganiayaan, atas dugaan penganiayaan dan juga dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh terduga pelaku KP yang merupakan kepala SPPG atau pimpinan dari RDA. Mungkin itu saja rekan Iraka terlebih dahulu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Randy Rutama atas laporan Anda dan selamat bertugas kembali. Dan melengkapi informasi tadi, Tribuners, berikut keterangan dari Wakil Ketua LPSK Wawan Fahrudin. Penganiayaan dari Kepala SPPG di Bekasi. Jadi pada prinsipnya sepanjang itu kemudian ada proses hukum memenuhi syarat formil dan material. Syarat formil itu kaitannya dengan identitas, kemudian ada kronologis dan laporan polisi. Kemudian syarat material itu kemudian ada ancaman di situ, arti pentingnya keterangan, analisis medis, dan rekam jejak. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.